Apakah kamu ingin tahu kesalahan paling merusak yang sering dilakukan pria di ranjang? Dan bukan, ini bukan soal ukuran, bukan soal bertahan lebih lama, juga bukan omong kosong yang selama ini dijual kepadamu agar kamu tetap merasa tidak cukup. Kesalahan yang sebenarnya jauh berbeda. Kamu hampir tidak pernah benar-benar bertanya kepada seorang wanita apa yang sesungguhnya ia inginkan. Hari ini, aku akan melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh banyak wanita. Aku akan memecah keheningan itu. Aku akan melanggar kotak tertulis di antara kami dan mengatakan dengan jujur, tanpa topeng dan tanpa basa-basi, 7 hal yang diinginkan setiap wanita dalam keintiman, namun hampir tak pernah ia akui karena gengsi, rasa takut, atau malu. Apa yang akan kamu dengar tidak muncul di majalah, tidak pula kamu temukan di saran generik internet. Mengapa? Karena kebenaran ini tidak nyaman. Ia mentah, langsung, dan ya, beberapa di antaranya mungkin akan menampar egomu. Tetapi jika kamu cerdas, kamu akan tetap menonton sampai akhir, karena 7 hal ini adalah pembeda antara pria yang dikenang seorang wanita sebagai obsesi dan pria yang dilupakan sebagai pengalaman biasa saja. Jadi, siap mendengar apa yang hampir tidak pernah diucapkan wanita kepadamu? Tarik napas dalam-dalam. Setelah ini, kamu tidak akan lagi memandang hasrat wanita dengan cara yang sama. Dan yang paling penting, ini tidak bergantung pada genetika, uang, atau keberuntungan. Semua ini berkaitan dengan hal-hal yang bisa kamu kendalikan mulai hari ini. Inilah yang hampir tidak dipahami banyak pria tentang hasrat wanita. Sebelum masuk ke poin pertama, kamu harus memahami sesuatu yang mendasar. Cara kerja hasrat wanita tidak sama dengan hasrat pria. Sains telah menegaskannya. Jika pria lebih mudah terpicu oleh rangsangan visual dan kepuasan instan, otak wanita justru aktif pada area yang berkaitan dengan rasa aman, memori emosional, konteks, antisipasi, kepercayaan, dan koneksi. Karena itu, bagi seorang wanita, gairah bukanlah tombol yang ditekan, melainkan sebuah proses. Dan sebagian besar pemicunya bukan fisik, melainkan psikologis, emosional, serta energi yang kamu pancarkan. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Satu, ia menginginkan dominasi, tetapi bukan dominasi yang kamu bayangkan. Ya, seorang wanita ingin pria yang dominan di ranjang, namun bukan dominan yang kasar, bukan dominan seperti aktor film dewasa, dan bukan dominan yang berusaha membuktikan kejantanan secara berlebihan. Yang ia inginkan adalah dominasi yang lahir dari sesuatu yang jauh lebih langka. Keamanan batin. Kepercayaan diri yang tidak perlu berteriak, tetapi terasa jelas. Bagaimana wujudnya? Terlihat ketika kamu memimpin, ketika kamu menentukan ritme, ketika kamu mengambil kendali dengan tenang, tanpa memaksa, tanpa menekan, tanpa terus-menerus meminta izin seolah takut membuatnya tidak nyaman. Kebenarannya saat seorang pria tidak yakin pada dirinya sendiri, itu terlihat. Dan ketika itu terlihat, wanita mulai terputus secara emosional. Bukan karena ia jahat, melainkan karena tubuhnya tidak bisa benar-benar terbuka jika ia tidak merasa aman. Rasa aman bukan hanya berarti menjadi pria baik. Rasa aman berarti energimu berkata, aku tenang, aku hadir, aku tahu apa yang kulakukan. Saat kamu memancarkan itu, ia menurunkan pertahanannya, ia lebih rileks, berhenti overthinking, dan disitulah keajaiban mulai terjadi. Dua, ia ingin kamu menikmati dengan liar, bukan seperti sedang ujian. Ini bagian yang banyak pria sulit terima. Seorang wanita terangsang melihat pria yang benar-benar tenggelam dalam kenikmatannya, bukan pria yang setiap 5 detik bertanya, kamu suka, lebih enak begini, kamu nyaman. Itu tidak terasa perhatian, justru terasa ragu. Dan hal yang paling cepat mematikan hasrat wanita adalah pria yang bertingkah seolah sedang mengikuti tes penilaian. Seorang wanita ingin merasakan bahwa dirinya membangkitkan sesuatu yang liar dalam dirimu, membuatmu kehilangan kontrol, sesuatu yang tidak bisa kamu pura-pura. Secara psikologis, ketika ia melihat kamu benar-benar menikmati, ia merasa kuat, diinginkan, dan tak tergantikan. Itu adalah afrodisiak yang sangat kuat. Namun ingat, ini bukan egois dalam arti hanya memikirkan diri sendiri, melainkan egois dalam arti kenikmatanmu begitu nyata hingga tak bisa disembunyikan. Dan itu jauh lebih membakar daripada sekadar teknik. Tiga,
Ia ingin kamu berbicara berbeda saat berdua saja. Ini hal yang sensitif, tetapi nyata. Seorang wanita ingin kamu tetap menjadi pria sopan dan penuh hormat di depan umum, menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam keintiman, ia ingin melihat sisi lain darimu, sisi yang tidak terlalu terkontrol. Ia ingin hasratmu terdengar, terasa jujur, dan apa adanya. Ini bukan tentang kata-kata vulgar murahan, melainkan tentang keaslian. Ia ingin mendengar bagaimana kamu memandang tubuhnya, apa yang ia bangkitkan dalam dirimu, apa yang ingin kamu lakukan bersamanya. Bagi wanita, kata-kata bukan sekadar kata. Itu adalah validasi. Validasi bahwa kamu benar-benar menginginkannya, bukan sekadar menjalankan rutinitas, bukan sedang melamun, dan bukan memikirkan hal lain. 4. Ia ingin kamu memahami bahwa hasratnya adalah perjalanan, bukan saklar. Inilah perbedaan antara pria yang matang dan yang masih kekanak-kanakan. Seorang wanita bisa saja ingin bersamamu, tetapi belum siap sepenuhnya saat itu juga. Cara kamu merespons hal ini menentukan segalanya. Hasrat wanita seringkali bersifat reaktif, tidak muncul tiba-tiba, melainkan dibangun perlahan bahkan jauh sebelum sentuhan fisik terjadi. Ia dimulai dari bagaimana kamu memandangnya sepanjang hari. Apakah kamu benar-benar mendengarkan, membuatnya merasa dihargai, dan hadir secara emosional? Karena bagi banyak wanita, emosi dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Jika ada jarak emosional, ia sulit sepenuhnya terlibat. Pria yang tidak memahami hal ini akan mudah frustrasi, tersinggung, bahkan menekan, dan justru mematikan gairahnya. Sebaliknya, pria yang mampu menciptakan kondisi yang tepat akan menyalakan keinginannya tanpa harus memohon. 5. Ia ingin kamu memiliki kehidupanmu sendiri. Dan itu sangat menarik. Kebenaran ini cukup keras. Wanita tertarik pada pria yang memilihnya, tetapi tidak bergantung padanya untuk merasa hidup. Ketika kamu selalu tersedia 24 jam, terus meminta perhatian, bahkan mengorbankan hidupmu hanya untuknya, otak primitifnya sering menilai itu sebagai nilai rendah. Mungkin menyakitkan mendengarnya, tetapi itu nyata. Wanita menyukai pria yang punya tujuan, arah hidup, ambisi, dan dunianya sendiri. Bukan karena permainan psikologis, melainkan karena itu memancarkan kekuatan. Ia tidak ingin menjadi satu-satunya pusat duniamu. Ia ingin menjadi bagian dari kehidupan besar yang sedang kamu bangun. 6. Ia menginginkan kerentananmu, tetapi dengan kelas. Ini hal yang hampir tidak dipahami banyak pria. Wanita tidak tertarik pada pria yang dingin seperti batu, tetapi juga tidak tertarik pada pria yang hancur dan terus mencari penyelamat emosional. Yang ia inginkan adalah kerentanan yang selektif. Momen-momen di mana ia melihat bahwa kamu manusia biasa, namun tetap stabil dan terkendali. Hal itu menciptakan kedekatan, karena ia merasa kamu mempercayainya dengan sisi yang tidak kamu tunjukkan ke semua orang. Itu membangun intimasi yang nyata. Namun jika kerentanan berubah menjadi ketergantungan emosional, ketertarikan perlahan mati. 7. Ia ingin kamu menjadi dirimu sendiri tanpa berpura-pura untuk menyenangkannya. Ini yang paling penting. Wanita sangat peka dalam mendeteksi ketika seorang pria sedang berakting, mencoba menjadi sempurna, atau berpura-pura percaya diri. Saat kamu berusaha terlalu keras untuk cocok dengan ekspektasinya, koneksi justru melemah. Tetapi ketika seorang pria autentik memiliki standar, berani menyatakan keinginannya tanpa rasa malu, tegas tanpa menjadi agresif, percaya diri tanpa arogan, dan rentan tanpa terlihat membutuhkan, itulah kombinasi yang paling menggoda. Dengan pria seperti itu, seorang wanita juga merasa aman untuk melepaskan topengnya. Sekarang jawab dengan jujur, berapa dari 7 hal ini yang sudah kamu terapkan hari ini? Jika kamu terus mempercayai mitos-mitos lama, kamu akan mengulang pola yang sama dengan setiap wanita yang kamu temui. Namun jika kamu memahami semua ini, kamu akan memasuki level baru di mana ketertarikan tidak lagi bergantung pada keberuntungan, melainkan menjadi konsekuensi alami dari siapa dirimu. Dan jika ini sudah membuka matamu, bayangkan apa yang terjadi ketika kamu benar-benar mempraktikannya. Karena pria biasa hanya menunggu, tetapi pria yang berbahaya adalah mereka yang belajar, berkembang, dan bertindak.